Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan publikasi, penulisan, penelitian, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan bagaimana caranya kita mencari jurnal-jurnal terindeks Sinta dan bagaimana caranya kita menentukan jurnal mana yang bisa kita pilih agar ketika submit naskah kita cepat diproses dan cepat dipublikasikan di jurnal tersebut. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara setahap demi setahap bagaimana caranya mencari dan mengunduh berbagai pustaka ilmiah dari berbagai link yang disediakan secara gratis ataupun link yang semi gratis. Dengan menggunakan link-link ini dan menggunakan langkah-langkah yang saya jelaskan di video ini, kita dapat mengumpulkan berbagai pustaka berupa artikel jurnal, buku, ataupun referensi lain yang sangat membantu kita dalam menyusun naskah ilmiah yang baik. Kenapa? Ketika kita menyusun naskah ilmiah, tentunya kita harus menyusun naskah tersebut berdasarkan rujukan-rujukan ilmiah juga. Naskah ilmiah yang baik adalah naskah yang didukung oleh berbagai referensi ilmiah yang sejalan, yang update, dan juga dengan komposisi yang cukup baik. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka aplikasi internet kita masing-masing. Pada video kali ini saya menggunakan Mozilla Firefox, sedangkan kalian bisa menggunakan aplikasi yang lain seperti Microsoft Edge, kemudian Google Chrome, ataupun mungkin Internet Explorer, ataupun juga Opera. Kemudian silahkan mengakses Google terlebih dahulu. Setelah kita mengakses Google, kemudian kita dapat mengakses berbagai link yang saya singgung tadi di bagian awal. Salah satu link yang bisa kita gunakan untuk mencari berbagai referensi ilmiah, khususnya artikel jurnal, adalah Sinta. Nanti juga ada beberapa link yang digunakan untuk mencari buku. Ada juga link yang bisa kita gunakan untuk mencari tidak hanya artikel jurnal, tetapi juga buku maupun book chapter. Sekarang kita coba mengakses Sinta terlebih dahulu. Kita tuliskan terlebih dahulu di bagian kolom pencarian Google dengan menuliskan Sinta seperti ini. Kemudian kita tekan Enter. Kemudian di hasil pencarian yang pertama kita akan memperoleh hasil pencarian ini ya, Sinta Science and Technology Index dari sinta.ristekbrin.go.id. Kita klik kiri ataupun klik kanan. Kita coba klik kanan saja. Kalau Apple klik 2 kali ya. Kemudian kita pilih Open Link in New Tab. Nah, sekarang kita tunggu prosesnya agar halaman Sinta terbuka. Di video sebelumnya saya juga telah menjelaskan bagaimana caranya kita mencari jurnal Sinta untuk dipilih sebagai jurnal target ketika kita mempunyai naskah ilmiah. Di sini pun, di video kali ini saya juga mencontohkan bagaimana cara kita memanfaatkan portal Sinta ini untuk mencari referensi ilmiah. Jadinya keberadaan Sinta ini tidak hanya untuk mendapatkan informasi terkait jurnal-jurnal apa saja yang terindeks Sinta, namun kita juga bisa mencari berbagai artikel jurnal yang diterbitkan di jurnal-jurnal Sinta tersebut. Nah, ini merupakan halaman awal, halaman utama dari portal Sinta. Saya ingatkan lagi ya, Sinta itu merupakan portal yang dibuat oleh Ristek, Kemenristek Dikti ya, yang sebenarnya dulunya ini merupakan semacam akreditasi jurnal. Ya, dulu kalau kita mengenal jurnal di Indonesia itu, jurnalnya diakreditasi A, B, kemudian tanpa akreditasi. Kemudian seiring berjalannya waktu muncullah Sinta. Sehingga jurnal-jurnal di Indonesia itu kemudian nanti dikelompokkan menjadi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6. Dan yang belum diajukan Sinta maka masih belum terindeks di dalam Sinta. Semakin tinggi Sintanya atau semakin kecil angkanya, semakin baik.
Sinta 1 itu terbaik, Sinta 6 itu yang paling rendah. Oke. Sekarang bagaimana caranya kita mendapatkan artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal Sinta tersebut? Langkah yang perlu kita lakukan adalah kita melihat di bagian menu di atas ini. Kemudian kita pilih sources. Kemudian kita pilih journals. Kemudian kita klik kiri sekali. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita tidak bisa langsung mencari artikel sesuai keinginan kita. Tetapi kalau kita melalui portal Sinta ini, langkah kita adalah mencari jurnalnya terlebih dahulu. Misalkan, saya ingin melakukan penelitian pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap pembelajaran biologi. Nah, jadinya fokus kajian saya adalah pembelajaran biologi. Saya membuat naskah pembelajaran biologi atau saya ingin melakukan penelitian di dalam pembelajaran biologi, maka saya harus mengumpulkan berbagai referensi yang membahas atau fokusnya pada bidang pendidikan biologi. Oleh karena itu, saya mencari jurnal-jurnal yang menerbitkan naskah pendidikan biologi. Dan pada umumnya, jurnal-jurnal yang menerbitkan naskah penelitian yang mengkaji pendidikan biologi, nama jurnalnya pun juga mengandung unsur pendidikan biologi. Kalau kita ingin meneliti fisika, maka kita mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan fisika. Dan jurnal yang menerbitkan artikel-artikel penelitian fisika, pada umumnya nama jurnalnya juga mengandung kata fisika. Begitu pula bidang-bidang lainnya. Sekarang kembali lagi ke contoh saya tadi. Saya ingin melakukan penelitian pendidikan biologi, maka saya mencari jurnal-jurnal pendidikan biologi. Maka di sini saya tuliskan pendidikan biologi. Kemudian saya enter atau bisa juga diklik tanda ini, tanda seperti loop ya, kaca pembesar. Kita klik kiri sekali. Kemudian kita tunggu prosesnya sehingga akan menghasilkan pencarian seperti ini. Ini merupakan jurnal-jurnal di Indonesia yang terindeks Sinta. Dari Sinta paling atas hingga Sinta paling rendah. Paling tinggi kebetulan di sini Sinta 2 ya, belum ada jurnal pendidikan biologi di Indonesia yang Sinta 1. Kemudian kita lihat semakin ke bawah ya ini ya tulisannya. Menurun menjadi Sinta 3, Sinta 3, kemudian Sinta 3, kemudian Sinta 4, Sinta 4. Dan nanti kalau ingin mencari jurnal lain, ini ada 2 halaman, bisa kita klik di sini, halaman keduanya. Nanti akan muncul sebagian jurnal yang lain. Karena total jurnal pendidikan biologi di Indonesia yang namanya jurnalnya juga mengandung unsur pendidikan biologi, yang terindeks Sinta itu jumlahnya di sini 16, total records-nya 16. Di halaman pertama, ini merupakan 10 jurnal pertama. Di halaman kedua, ada 6 jurnal selanjutnya. Nah, kemudian misalkan saya ingin mencari referensi dari jurnal Biosfer. Nah, ini Biosfer, jurnal pendidikan biologi. Saya klik kanan, kemudian open link new tab. Atau langsung klik kiri juga tidak masalah. Nah, setelah kita mengklik kanan, kemudian open link in new tab, kita akan disuguhkan tab baru yang berisikan informasi terkait jurnal Biosfer tersebut. Ini kita tunggu dulu loadingnya, karena terkadang memang membutuhkan waktu ya. Apalagi kalau terkadang jaringannya agak lambat. Nah, di sini akan muncul berbagai informasi yang berkaitan dengan jurnal tersebut. Ini nama jurnalnya, ini ISSN-nya, ini publishernya Universitas Negeri Jakarta. Sedangkan ini rekaman status Sintanya jurnal tersebut. Nah, di sini muncul berbagai artikel yang dipublikasikan oleh jurnal Biosfer ini. Totalnya ada 164 artikel yang dibagi menjadi 17 halaman. Ada banyak ini. Bagaimana caranya biar kita langsung mendapatkan naskah-naskah atau artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian kita? Mudah saja, langsung kita tuliskan kata kunci penelitian kita di kolom pencarian ini. Misalkan tadi, saya ingin meneliti pembelajaran berbasis masalah di pembelajaran biologi. Nah, pembelajaran berbasis masalah itu bahasa Inggrisnya kan problem based learning. Nama kerennya itu PBL, problem based learning. Maka bisa saya tulis di sini PBL. Misalkan seperti ini ya.
Kemudian saya klik tanda berbentuk kaca pembesar ini. Kemudian kita tunggu hasilnya dan di sini muncul 2 naskah yang mengkaji problem based learning atau PBL. Sekarang saya coba klik. Oke, saya coba klik yang pertama ini ya. Nah, setelah saya klik naskah yang pertama tadi, langsung saya diarahkan ke tab baru yang mengarahkan saya ke sumber dari artikel tersebut. Di mana artikel tersebut disimpan di jurnal Biosphere tadi. Sehingga di sini alamatnya langsung berubah. Yang tadi awalnya, saya kembali ke sini ya, awalnya Sinta, langsung diarahkan ke jurnal.unj.ac.id. Ini merupakan jurnal biosfernya tadi, kemudian ini halaman di mana artikel tersebut disimpan di jurnal tersebut. Nah, pada umumnya kita diarahkan ke halaman seperti ini. Halaman yang terdiri atas judul dari artikel tersebut, kemudian nama authornya. Di sini bagus ada DOI-nya, karena artikel atau referensi yang bagus itu biasanya mengandung DOI ya. Kemudian abstraknya ada, kemudian full papernya di mana? Kita kalau ingin mengunduh full paper dari jurnal, kita cari menu PDF atau full paper. Nah, di sini ada tombol PDF. PDF ini akan mengarahkan kita ke full paper. Nanti kalau kita mencari di jurnal lain, mungkin tampilannya agak berbeda. Habis ini akan kita cek di jurnal lainnya ya. Sekarang ini PDF ini kita klik. Kemudian kita tunggu prosesnya. Sehingga akan muncul halaman baru yang mengarahkan kita ke halaman berisikan PDF dari full paper atau naskah utuh dari artikel tersebut. Nah, nanti akan muncul PDF-nya di sini. Ini loading ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah mulai muncul halamannya. Nah, ini merupakan artikel yang kita inginkan tadi. Improving Metacognitive Skills Using Problem Based Learning atau PBL. At Natural Science of Primary School in Deli Serdang, Indonesia. Penulisnya adalah Anggi Tias Pratama dari Universitas Muslim Nusantara. Nah, ini meskipun yang menerbitkan Biosphere adalah UNJ, penulisnya di sini merupakan orang dari Universitas Muslim Nusantara. Sekarang cara mendownloadnya bagaimana? Ada beberapa cara ya, tergantung browsernya juga. Nah, kalau kita menggunakan Mozilla Firefox, biasanya tampilannya seperti ini. Maka cara mengunduh atau menyimpan PDF ini adalah dengan memilih tombol ini. Tombol download. Atau yang bagian atas ini jika ada download. Tapi saya biasa menggunakan tombol yang ini. Ya, tombol download di bagian pojok kanan ini kita klik kiri sekali. Setelah kita klik kiri sekali, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita pilih save file, bukan open with Firefox ya, tetapi save file. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, kalau sudah akan tersimpan seperti ini. Kalau belum, biasanya ada tulisan loadingnya, ada progress bar-nya. Nah, ini sudah sehingga kita bisa membukanya. Membukanya mudah, tinggal diklik kiri sekali. Nah, nanti akan terbuka. Karena kita masih mengakses Mozilla Firefox dan kita membuka PDF tersebut melalui unduhan tadi, maka biasanya PDF-nya pun juga ditampilkan di Mozilla tersebut. Namun kalau kita menuju folder di Windows Explorer kita, ketika kita mengklik PDF tersebut, hasil unduhan tersebut, maka nanti akan dibuka oleh PDF viewer dari dari laptop kita masing-masing. Oke. Ini artinya kita sudah menyimpan naskah ini ya. Ini buktinya. Naskah ini disimpan di folder di drive C. Dan ini direksi dari folder yang menyimpan naskah tersebut. Yaitu di folder download. Oke. Ini salah satu caranya. Dan tadi saya kembali ke Sinta. Hasilnya hanya 2 ya. Karena tadi saya menggunakan kata kunci PBL. Mungkin kalau saya menuliskan problem based learning, nanti akan muncul beberapa naskah yang lain. Kalau saya menuliskan pembelajaran berbasis masalah, mungkin akan muncul hasil yang lain juga.
Oleh karena itu, kita cari dengan menggunakan berbagai kata kunci sehingga referensi yang kita pilih bisa menjadi semakin beragam. Oke, kita sekarang coba mencari di jurnal yang lain. Karena seperti yang saya katakan tadi, bisa saja tampilan satu jurnal dengan jurnal yang lain itu berbeda. Saya tutup terlebih dahulu ini tab-tabnya. Kemudian misalkan saya mencoba jurnal yang kedua, yaitu JPBI, Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia. Sama, bisa diklik kiri sekali atau klik kanan, kemudian open link in new tab. Kemudian kita lihat tab baru kita yang kita buka ini. Kita tunggu sebentar prosesnya sehingga nanti Sinta akan menampilkan halaman yang menginformasikan informasi umum terkait JPBI atau Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia ini. Nah, di sini pun juga ada ya keterangannya, ternyata tahun 2017 masih Sinta 3, 2018 sudah mulai Sinta 2. Sama, di sini ada berbagai artikel yang diterbitkan oleh JPBI yang merupakan jurnal Sinta 2 di Indonesia ini. Total di sini ada 387 artikel jurnal yang diterbitkan oleh JPBI yang terbagi ke dalam 39 halaman. Nah, sekarang misalkan saya ingin melakukan penelitian lain. Misalkan saya ingin mengkaji keterampilan berpikir kritis misalkan. Maka di sini saya tulis saja keywordnya kritis, atau bahasa Inggris juga malah bagus ya. Biasanya kalau bahasa Inggris hasilnya lebih banyak. Karena rata-rata referensi ilmiah saat ini, baik yang dipublikasikan di Indonesia maupun di luar negeri, itu judulnya bahasa Inggris. Full papernya pun terkadang juga bahasa Inggris. Oke, sekarang bahasa Indonesia dulu, kita tulis kritis. Kemudian kita klik tanda ini. Tanda seperti loop ini ya. Nah, kemudian kita lihat. Ini hasilnya banyak. Kita kalau melakukan penelitian keterampilan berpikir kritis, jadinya kita dapat mengumpulkan berbagai referensi dari berbagai jurnal. Satu jurnal saja ini sudah banyak referensinya. Nah, sekarang kita pilih salah satu yang paling atas ini. Peningkatan kemampuan berpikir kritis dengan pembelajaran berbasis scientific approach siswa kelas 10 SMA Panjura Malang. Kita klik kiri sekali sehingga langsung diarahkan ke tempat di mana naskah tersebut disimpan. Ya, ini masih berproses ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini tampilan JPBI. Dan tampilan di mana naskah tadi disimpan, artikel tadi disimpan. Kita lihat tampilannya sedikit berbeda dengan Biosphere. Sama, di sini ada judulnya, kemudian ada authors-nya, kemudian ada abstraknya, kemudian ada keyword atau kata kuncinya. Kalau di Biosphere tadi, menu PDF-nya kan di sebelah kanan, di bawah gambar covernya. Nah, kalau di JPBI ternyata menu PDF dari full text-nya di bawah abstrak. Kita klik kiri sekali. Jadinya, terkadang ya, posisi menu PDF atau menu download full paper itu berbeda-beda di berbagai jurnal. Namun prinsipnya tampilannya hampir sama. Nah, kita tunggu. Nah, kalau tadi kita ke Biosphere, setelah kita klik PDF langsung muncul tab baru yang khusus berisikan PDF. Kalau kita di JPBI munculnya seperti ini. PDF-nya masih di dalam halaman. Dan mungkin ada beberapa aplikasi dari laptop atau komputer kalian yang PDF-nya ini tidak mau muncul karena mungkin masih ada yang perlu di-upgrade atau di-update dari Mozilla atau dari Google Chrome atau dari Internet Explorer dari komputer masing-masing. Cara mendownloadnya bagaimana? Nah, di sini ada tulisan download this PDF file. Atau terkadang juga ada yang menu downloadnya di bagian bawah. Jadinya kita perlu memperhatikan di manakah tempat downloadnya. Nah, ini kan di sini ya. Kita klik download this PDF file dengan klik kiri sekali. Nah, kemudian muncul kotak dialog seperti ini. Kita pilih save file. Kemudian kita klik OK. Begitu ya. Caranya, bagaimana caranya kita mendownload artikel yang dipublikasikan di jurnal-jurnal terindeks Sinta. Oke.
Nanti bisa dicoba sendiri jurnal-jurnal lain dengan bidang-bidang yang lainnya. Kita tutup terlebih dahulu. Nah, selain Sinta, portal mana yang menyediakan berbagai referensi ilmiah secara gratis? Salah satu yang lainnya adalah Garuda, portal Garuda ya. Kita tulis di Google lagi, kita tuliskan Garuda. Nah, kemudian kita tambahkan Ristek Dikti. Garuda Ristek Dikti ya. Kemudian kita enter. Nah, kemudian setelah kita menuliskan Garuda spasi Ristek Dikti kemudian enter, akan muncul berbagai hasil pencarian. Kita pilih yang paling atas, yaitu yang ini, Garba Rujukan Digital, _2 Garuda. Karena Garuda itu singkatan dari Garba Rujukan Digital ya, yang berasal dari alamat garuda.ristekbrin.go.id. Kita klik kanan, kemudian open link in new tab, atau bisa juga langsung klik kiri. Kemudian kita buka tab kita ini. Nah, kita tunggu prosesnya sehingga kita akan diarahkan ke halaman awal dari portal Garuda ini. Nah, ini merupakan portal awal dari Garuda dan ini sebetulnya connect atau berhubungan atau berkaitan dengan Sinta. Kenapa? Karena Garuda dan Sinta itu sebenarnya dikelola oleh Ristek, sama-sama Kemenristek Dikti ya. Di sini ada tempat pencarian. Nah, berbeda dengan Sinta tadi, kalau di Sinta kita ke jurnalnya terlebih dahulu, kemudian kita pilih jurnal-jurnalnya, kemudian kita cari artikel di dalam jurnal-jurnal tersebut. Kalau di Garuda, kita bisa langsung mencari artikel berdasarkan keyword atau kata kunci dari penelitian kita. Gitu ya. Kalau di Sinta ke jurnalnya, baru ke artikelnya, kalau di Garuda langsung ke artikelnya. Nah, caranya bagaimana? Langsung saja, misalkan saya ingin meneliti, kembali lagi, keterampilan berpikir kritis ya. Nah, tapi sekarang saya tulis bahasa Inggrisnya, critical thinking. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian saya klik tanda seperti loop ini. Kita klik kiri sekali. Nah, kemudian akan muncul berbagai hasil dari pencarian yang telah kita lakukan tadi. Nah, di sini ada 1055 artikel jurnal yang membahas critical thinking dan dibagi menjadi 106 halaman. Di sini kita menjadi tahu ya, sebetulnya kita mudah mencari referensi ilmiah kalau kita tahu caranya. Saya mencari critical thinking saja bisa menemukan 1055. Dan sebagai informasi ya, Garuda dan Sinta itu merupakan portal yang disiapkan oleh Ristek dan hanya berisikan artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang diterbitkan di Indonesia. Jadinya kalau kita mencari di Sinta ataupun Garuda, kita akan mendapatkan referensi-referensi yang dipublikasikan di Indonesia. Dan kita lihat yang membahas critical thinking atau keterampilan berpikir kritis di Indonesia yang diterbitkan di Indonesia saja 1055. Nah, kalau di dunia ada berapa banyak? Nanti kita lihat. Nanti saya juga jelaskan cara kita mencari artikel yang tidak hanya terbatas di Indonesia tetapi dari berbagai negara. Kenapa? Artikel yang bagus tidak hanya sebatas dari penelitian di negaranya sendiri, tetapi melihat dari negara lain. Dan informasi referensi ilmiah dari negara lain akan memperkuat pembahasan ataupun latar belakang dari naskah ilmiah kita. Tapi sebaik-baiknya artikel akan lebih baik ketika referensinya tidak hanya dari luar negeri saja. Kenapa? Karena kita meneliti di suatu negara, maka kita juga harus melihat kondisi negara tersebut berdasarkan laporan atau informasi dari penelitian terdahulu di negara tersebut juga. Jadinya salah kalau kita mengatakan artikel yang bagus adalah artikel yang referensinya seluruhnya dari luar negeri. Itu kurang tepat. Yang bagus adalah ada sebagian dari dalam negeri dan sebagian lainnya dari luar negeri. Dan yang menentukan baik tidaknya referensi adalah kualitas dari jurnal tersebut. Dan salah satu penentu kualitas dari jurnal tersebut adalah dia diindeks oleh siapa saja. Dan salah satu pengindeks besar di dunia adalah Scopus dan WOS. Di Indonesia yang paling bagus adalah Sinta. Begitu ya. Nah, kembali lagi ke sini.
Tadi informasi selingan yang perlu kita sampaikan agar kita paham sedikit demi sedikit sebetulnya apa urgensi dan bagaimana caranya kita memilih referensi ketika kita menyusun naskah ilmiah yang baik. Nah ini ya, tadi saya mencari critical thinking, kemudian muncul berbagai hasil seperti ini. Kemudian misalkan kita pilih salah satu di sini. Coba yang kedua saja ya. Improving critical thinking skill through guided inquiry learning model using multimedia in the learning of IPA about force for the third grade students of SD Negeri 1 Mangunweni in the academic year of 2016 2017. Saya klik kiri sekali. Dan di sini ya kita ketahui seperti yang saya sampaikan tadi, Garuda itu isinya adalah artikel yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal Indonesia. Dan tadi kita lihat ketika saya men-search menggunakan keywordnya bahasa Inggris, ternyata naskahnya juga banyak. Artinya ini membuktikan meskipun diterbitkan di Indonesia, rata-rata referensi ilmiah di Indonesia pun juga sudah menggunakan bahasa Inggris. Begitu. Jadinya salah satu tips kita agar kita mendapatkan banyak referensi adalah ya kita tahu keyword atau kata kunci dalam bentuk bahasa Inggris. Kayak tadi, keterampilan berpikir kritis menjadi critical thinking skill. Nah, setelah saya klik judulnya tadi ya, kemudian akan muncul halaman seperti ini yang menginformasikan judul, kemudian authornya, kemudian abstraknya. Nah, sekarang bagaimana cara mendownloadnya? Nah, di sisi kanan ini ada beberapa menu. Ada full PDF. Nah, kalau full PDF ini biasanya kita klik, kita akan langsung mendapatkan PDF-nya langsung. Full papernya dalam bentuk file PDF. Atau kita bisa memilih original source sehingga kita diarahkan ke jurnal dari naskah ini. Jurnalnya merupakan ini namanya Kalam Cendikia PGSD Kebumen. Kemudian bisa juga download original. Jadinya nanti kita diarahkan ke halaman untuk mendownload full paper di sumber aslinya. Atau kita bisa juga nanti diarahkan ke Google Scholar. Apa itu Google Scholar? Akan saya bahas nanti. Oke, misalkan kita klik full PDF, kita coba satu persatu ya. Kita pilih juga original source-nya, klik kanan, open link in new tab. Kemudian kita juga pilih download original. Kita lihat saja satu persatu, biar ketahuan bedanya apa. Oke, tadi full PDF munculnya di sini. Nah, sehingga langsung muncul PDF-nya, full paper dari artikel tersebut. Cara downloadnya kemudian bagaimana? Langsung seperti tadi caranya. Kita cari di sini. Nah, ini menu download. Kita klik kiri sekali sehingga nanti akan muncul kotak dialog opening nama filenya. Nama filenya Garuda 1418427.pdf. Kemudian jangan lupa pilih yang save file, bukan open with. Kemudian kita klik OK. Sehingga nanti file tersebut akan tersimpan di komputer kita. Dan kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, kita tadi kan tidak hanya memilih full PDF tetapi ingin melihat original source dan download original. Kebetulan ini mungkin ada permasalahan di halaman sumbernya, di halaman jurnalnya, sehingga di sini ada informasi bad gateway. Tidak masalah ya. Yang penting kita sudah mendapatkan file full paper dari artikel ini. Kita coba lainnya, kita tutup terlebih dahulu. Oke, kita kembali ke hasil pencarian tadi. Nah, misalkan saya ingin mencari lagi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Misalkan kita beralih ke bidang lain, misalkan biologi. Pupuk misalkan ya, penelitian kita terkait pupuk sehingga saya tuliskan pupuk seperti ini. Kemudian bisa tekan tombol search atau kita klik atau enter di keyboard kita masing-masing. Nah, sehingga di sini juga muncul berbagai artikel yang membahas atau mengkaji pupuk. Totalnya 6.118 artikel yang mengkaji pupuk. Jadinya meskipun bahasa Indonesia juga menghasilkan banyak hasil juga. Misalkan kemudian kita pilih yang ini, respon pertumbuhan dan produksi tembakau Delhi Nicotina tabacum terhadap intensitas dan dosis pemberian pupuk organik. Kita klik kiri sekali. Atau bisa juga klik kanan kemudian open link in new tab.
Nah, tampilannya sama seperti tadi, kita langsung disuguhkan oleh judul, authors-nya, abstraknya, kemudian di sisi kanan ada berbagai menu. Ya, tadi kita bisa melihat sumbernya, tapi kalau kita ingin langsung men-save naskah atau artikel ini, kita langsung pilih full PDF. Kita klik kiri sekali. Sehingga langsung diarahkan ke halaman, ke tab baru yang berisikan PDF dari full paper artikel tersebut. Nah, ini merupakan full paper artikel ini. Sama kemudian kita bisa men-save artikel ini dengan memilih menu download. Ingat ya, mungkin kalau di aplikasi lain tampilannya sedikit berbeda. Kita klik download, kemudian kita pastikan sudah tercentang save filenya, bukan open with, kemudian kita klik OK. Sehingga nanti akan tersimpan di komputer kita masing-masing. Begitu ya. Itu cara kita kalau kita ingin mencari artikel dari portal Garuda. Lalu apakah ada portal lain yang menyediakan berbagai referensi ilmiah secara gratis? Jawabannya ada. Kalau tadi saya sampaikan baik Sinta maupun Garuda itu hanya terbatas pada publikasi di Indonesia. Sekarang kita coba lagi portal lain. Kita tutup terlebih dahulu tab-tab ini. Portal lain adalah portal yang disediakan oleh LIPI. Nah, kalau dua tadi kan oleh Ristek ya. Sekarang kita coba yang ke LIPI. Caranya bagaimana? Di Google, kembali lagi ke Google ya. Kita tuliskan ISJD. Kemudian LIPI. Seperti ini. Kemudian kita tekan Enter. Nah, di sini muncul ISJD-LIPI dari isjd.pdii.lipi.go.id. Nah, kemudian kita klik kanan, kemudian open link in new tab atau langsung klik kiri juga bisa. ISJD sendiri merupakan pangkalan data jurnal ilmiah Indonesia yang dikelola oleh PDI LIPI. Nah, ini ya. Ini merupakan halaman awal dari ISJD tersebut. Nah, sama dengan Garuda, kita bisa langsung mencari artikel sesuai dengan keyword dari penelitian kita. Langsung kita tulis saja di sini ya. Misalkan kita kembali lagi mencari penelitian di bidang biologi. Sekarang saya ingin mencari fertilitas misalkan ya, kesuburan. Fertilitas. Saya tulis di sini fertilitas, kemudian bisa enter, bisa kita pilih ini. Kemudian akan muncul kotak seperti ini. Kita klik OK. Kita tunggu proses pencariannya. Nah, sekarang muncul di sini. Nah, di sini merupakan hasilnya. Tampilannya agak berbeda dengan Garuda tadi ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa halaman tetapi tidak diinformasikan berapa halaman totalnya. Mungkin ini ya 3 halaman atau lebih ya. Tapi kayaknya lebih. Kemudian totalnya ada 103 referensi, 103 artikel. Ketika kita ingin memilih salah satu untuk di-download, jangan mengklik judulnya karena tidak akan bisa. Kita pilih yang tanda loop-nya ini, tanda kaca pembesarnya ini. Ya, sehingga muncul tangan seperti ini ya, ini kan tangan ya. Kemudian kita klik kiri sekali. Nah, sehingga muncul kotak seperti ini. Kotak kecil yang berisikan judul, pengarang, sumber, penerbit, kode panggil, abstrak, dan seterusnya. Lalu di manakah caranya agar kita bisa mendapatkan naskah full paper ini sekaligus mendownloadnya? Nah, di sini ada menu full text. Di full text di sebelah kanan ada file PDF-nya. Kita klik kiri file PDF ini. Nah, sehingga langsung ditampilkan di layar kita masing-masing file PDF dari artikel tersebut. Nah, ini ya merupakan full papernya. Kemudian tinggal kita pilih seperti tadi download. Kemudian kita pastikan save file lalu kita klik OK. Begitu caranya.
Kita coba cari satu lagi, contoh yang lain. Kita kembali. Oke, ke ISJD PDI LIPI Go ID. Kemudian kita cari dengan keyword atau kata kunci yang lain. Misalkan kita cari kesuburan. Kemudian kita klik tanda ini. Kemudian akan muncul lagi kotak seperti ini. Kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Kemudian akan muncul hasilnya. Dan totalnya ada 157 artikel yang terbagi atas beberapa halaman. Tetapi kita tidak tahu total halamannya berapa. Sama ketika kita ingin memilih salah satu, kita tidak mengklik judulnya karena tidak bisa. Tetapi kita pilih tanda loop di sebelah kiri dari judul tersebut. Kita klik kiri sekali sehingga muncul informasi seperti ini dari judul hingga abstrak. Kemudian di bawahnya ada full text. Dan ini ternyata kita lihat full textnya tidak ada. Padahal di sini ada 58 kali diunduh. Oke, tidak masalah, kita cari yang lain. Misalkan kita pilih yang ini ya, karakteristik dan kontribusi mineral abu vulkanik terhadap kesuburan tanah. Kita klik tanda di sebelah kiri judul. Kemudian muncul lagi seperti ini informasinya, dan sekali lagi full textnya tidak ada. Dari sini bisa kita lihat, saya coba sekali lagi ya. Nah, di sini juga full textnya tidak ada. Dari sini bisa kita lihat, kalau kita menggunakan Sinta atau Garuda, kita kemungkinan besar selalu mendapatkan full paper dari artikel tersebut. Namun, kalau kita ke portal ISJD ini, bisa saja kita mendapatkan berbagai judul seperti ini, tetapi tidak semua judul tersebut tersedia full textnya. Begitu. Ini informasi yang perlu kita ketahui. Oke. Nah, ISJD, kemudian Sinta, kemudian Garuda itu dikelola oleh badan-badan yang ada di Indonesia, kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia. Dan yang ada di portal tersebut adalah artikel-artikel yang dipublikasikan di berbagai jurnal atau publisher di Indonesia. Sekarang kita coba menggunakan portal internasional sehingga tentunya hasilnya akan lebih banyak dan lebih beragam. Dan tentunya insya Allah kualitasnya juga akan semakin meningkat. Oke, kita tutup dahulu. Salah satu portal yang paling terkenal untuk mendapatkan artikel secara full dan gratis adalah DOAJ. Ya, kita tulis saja langsung di Google, kembali ke Google lagi seperti biasanya. Kita tulis DOAJ. DOAJ. Kemudian kita enter. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini akan muncul berbagai hasil. Kita pilih yang ini, DOAJ dari doaj.org. Ya, kita klik kanan, kemudian kita pilih open link in new tab. DOAJ sendiri semacam Sinta ya. DOAJ itu merupakan lembaga pengindeks. Pengindeks yang bersifat internasional. Kalau Sinta tadi kan Indonesia. Meskipun Sinta nanti pengembangannya akan seperti Scopus dan yang lainnya. Tidak hanya mengindeks jurnal yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat di tab baru sini. Nah, DOAJ sendiri merupakan singkatan dari Directory of Open Access Journals. Sehingga jurnal-jurnal open access itu biasanya mengajukan indeksasi pada DOAJ. Apa itu open access? Secara dasarnya, prinsip dasarnya adalah jurnal open access adalah jurnal yang dapat kita akses secara full naskah-naskahnya. Kita download secara gratis. Nah, jadinya di sini ada berbagai jurnal yang bersifat open access sehingga jurnal tersebut bisa kita akses full paper artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal-jurnal tersebut. Nah, kemudian di sini ada kolom pencarian. Kemudian di sini ada journals, ada articles. Ini ada dua centang ya. Kita bisa tetap seperti ini default ya. Jadinya jurnal tercentang, artikel tercentang. Tapi kita bisa hanya memilih jurnal saja yang tercentang dengan cara menghilangkan centangannya. Tinggal diklik saja. Atau sebaliknya, kita hanya mencentang artikel. Kalau kita hanya mencentang artikel, maka hasil pencarian kita hanyalah artikel-artikel. Tetapi kalau kita mencentang jurnal, hasilnya hanyalah jurnal-jurnal.
Tetapi kalau jurnal dan artikel sama-sama dicentang, hasil pencarian yang muncul baik jurnal maupun artikel. Loh, apa bedanya jurnal dan artikel? Saya ingatkan lagi, jurnal dan artikel itu berbeda. Kalau kita memiliki penelitian, kemudian kita membuat laporan penelitian, kemudian kita jadikan naskah yang siap publish, itu namanya naskah. Kalau naskah tersebut kemudian kita submit, kemudian publish di suatu jurnal, itu namanya artikel jurnal. Jurnal sendiri adalah kumpulan dari artikel tersebut atau tempat di mana artikel tersebut diterbitkan. Sehingga ada yang namanya Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia, Jurnal Biosfer yang tadi, kemudian Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, Jurnal Fisika Indonesia, dan sebagainya. Sehingga agak sedikit salah kalau kita mengatakan saya sudah membaca 10 jurnal yang membahas motivasi siswa. Wah, itu artinya artikel yang dibaca banyak sekali. Yang betul kita telah membaca 10 artikel. Ya, itu ya bedanya jurnal dan artikel. Agar kita mendapatkan artikel saja, kita centang artikel. Sekarang misalkan kita mencari di bidang lain, misalkan nanopartikel, misalkan saja ya. Karena ini internasional, kita bisa saja menggunakan bahasa Indonesia sehingga akan muncul artikel-artikel yang berbahasa Indonesia, ataupun kita bisa menggunakan bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan sebagainya. Misalkan saya tuliskan dalam bahasa Indonesia, nanopartikel. Nah, seperti ini. Kemudian saya klik tanda search ini. Kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita lihat hasilnya sudah muncul. Nah, ini totalnya ada 11.248 artikel yang ditampilkan di dalam 1.125 halaman. Dan setiap halaman memunculkan 10 artikel. Nah, kalau kita ingin mencari penelitian yang mengkaji nanopartikel, kita ke DOAJ, kita langsung mendapatkan banyak. Kita pilih salah satu ya, misalkan yang paling atas, selenium nanopartikel synthesis by Proteus mirabilis YC801 dan seterusnya. Ditulis oleh orang Cina ya sepertinya ya. Dan diterbitkan di International Journal of Molecular Sciences. Oke. Di judulnya ini kalau kita arahkan kursor kita ke judul akan membentuk tanda tangan seperti ini ya. Kita klik kanan kemudian open link in new tab. Atau bisa langsung klik kiri. Kemudian kita lihat tab kita. Nah, sehingga muncul informasi terkait artikel tersebut. Seperti ini ya. Kemudian bagaimana caranya kita mendapatkan naskah atau artikel full dari artikel ini? Kita cari tulisan PDF atau full text. Nah, ini ada full text. Kita klik kiri full text tersebut. Kemudian kita tunggu prosesnya sehingga nanti kita diarahkan ke halaman yang berisikan full text atau full paper dari naskah atau artikel ini. Nah, ini kita langsung diarahkan ke halaman tempat full paper tersebut disimpan. Halaman tersebut merupakan halaman jurnal dari artikel ini diterbitkan, yaitu jurnal MDPI. Jurnal IJMS ya, yang publishernya MDPI. Nah, ini full papernya. Ini abstraknya ya. Terus kalau kita ingin download full papernya, kita pilih download PDF. Coba ya, kita klik kiri sekali. Kita tunggu prosesnya. Jadinya sama ya, setelah kita mengklik full text, kita langsung diarahkan ke jurnal tempat halaman dari full paper tersebut disimpan di internet. Kemudian setelah kita tadi klik download PDF, kembali lagi akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita pilih save file lagi, kemudian kita klik OK. Sehingga akan tersimpan di komputer kita masing-masing. Kita tutup ya. Nah, di sini kan ada 11.248 hasil. Kita tidak mungkin melihat satu persatu. Nah, kita bisa membatasi hasilnya. Nah, kalau kita menggunakan DOAJ, kita bisa membatasi hasilnya. Kita bisa mengurutkan hasilnya berdasarkan tahun dan sebagainya.
Misalkan kita ingin mencari artikel-artikel terbaru. Sehingga kita ingin melihat artikel yang diterbitkan di tahun ini, tahun lalu, atau beberapa tahun yang lalu. Sehingga kita tidak perlu melihat satu persatu, sehingga nanti bisa saja zonk yang diterbitkan 1980. Padahal ketika kita membuat laporan atau artikel ilmiah yang bagus adalah kalau referensinya update. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan artikel-artikel yang terbaru? Nah, di sini ada menu sort by. Di sini kita bisa pilih di relevance ini ada tanda panahnya. Kita klik. Nah, di sini ada date, edit to DOAJ, title, dan APC-nya. Article publication date-nya. Nah, artikel publication date merupakan tanggal artikel tersebut dipublikasikan. Nah, kita pilih ya, kita klik kiri sekali. Sehingga langsung diproses secara otomatis. Akan diurutkan berdasarkan tahunnya. Di sini langsung muncul tahun-tahun terbaru. Nah, kita lihat lah paling atas langsung 2021. Loh, sekarang kan 2020, ini kok 2021. Nah, ini informasi tambahan. Berbagai jurnal internasional ataupun jurnal nasional yang sudah bertumbuh besar, biasanya itu sudah mempublikasikan artikel di edisi bulan-bulan selanjutnya atau bahkan tahun-tahun selanjutnya. Jadinya tidak masalah ketika kita mendapatkan naskah artikel yang diterbitkan di edisi tahun depan. Itu sudah biasa di dunia ilmiah, di dunia penulisan sudah biasa. Begitu ya, jadinya bukan hal yang mengherankan. Kalau kita melihat ke publisher-publisher besar seperti itu. Sama tadi, misalkan kita coba lagi ya. Ternyata banyak orang Asia Timurnya ini. Nah, kita coba yang nama barat. Nah, ini ya. Engineering of Functional Gamma Tocopherol Transfer Protein. Misalkan ini ya. Oke. Kita klik kiri sekali. Sehingga nanti akan muncul halaman terkait informasi dari artikel tersebut. Kemudian kita pilih full text. Kita klik kiri sekali. Sehingga nanti kita diarahkan ke halaman di mana full text tersebut disimpan di dalam internet. Dan kecepatan menuju full text juga tergantung dari alamat jurnal tersebut. Oke, kita tunggu ya prosesnya, agak lama sepertinya. Dan ternyata di sini sudah ada bocoran ya, diarahkan ke Sign Direct. Nah, ini muncul. Ini merupakan artikel yang dipublikasikan di jurnal Redox Biology. Dan Redox Biology ini termasuk ke dalam jurnal-jurnal di dalam Sign Direct. Oke, ini merupakan abstraknya. Kemudian kita tinggal pilih download PDF ketika kita ingin mendownload full paper dari artikel ini. Dengan cara kita arahkan kursornya ke download PDF, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Biasanya kalau Sign Direct seperti ini ya. Kemudian kita pilih download this article. Sehingga diarahkan ke tab baru di mana full paper tersebut bisa kita download. Sign Direct sendiri merupakan portal besar ya. Yang yang berisikan berbagai artikel yang kualitasnya sangat bagus. Saya merekomendasikan ketika kita menuliskan naskah ilmiah, referensi kita salah satunya berasal dari Sign Direct. Saya biasanya juga dari Sign Direct. Ketika menulis naskah-naskah yang diterbitkan di Scopus Q4, Q3, Q2. Kalau Q1 saya belum pernah, tapi kalau Q2 sudah tahun ini sudah berapa ya? 4 atau 5. Oke. Kemudian ini proses ya. Kita tunggu sebentar loadingnya. Nanti kita akan bisa melihat full paper dari naskah yang kita inginkan tadi. Artikel ya, artikel yang kita inginkan tadi. Nah, kalau di Sign Direct itu biasanya di sisi kanan akan muncul artikel-artikel yang direkomendasikan untuk kita baca juga. Artikel-artikel tersebut biasanya berkaitan dengan artikel yang kita buka. Nah, sambil menunggu di sini, nanti kita bisa langsung ya mengklik tanda ini. Ini merupakan tanda download PDF. Meskipun di sininya belum muncul, kita langsung bisa klik tanda ini, download PDF. Ya, kita tunggu lagi.
Caranya dengan mengklik kiri sekali, kemudian muncul kotak dialog seperti ini lagi. Kemudian kita pilih save file. Kemudian kita pilih OK. Sehingga akan tersimpan di dalam komputer kita masing-masing. Oke, itu caranya kalau kita mencari referensi dari DOAJ, Directory of Open Access Journal, ya. Oke. Kemudian masih adakah portal lain yang menyediakan berbagai naskah atau artikel ilmiah gratis? Ada. Misalkan ini juga biasa digunakan. Saya tulis Microsoft Academic. Jadinya ada banyak sekali ya portal yang menyediakan berbagai tempat pendownloadan berbagai referensi ilmiah. Jadinya tidak ada alasan kita kesulitan mencari berbagai artikel ilmiah. Yang gratis pun juga banyak ternyata di sini ya. Oke. Lalu setelah kita menuliskan Microsoft Academic, kemudian kita search di Google, kemudian kita pilih yang ini. Microsoft Academic _2 home dari academic.microsoft.com. Kita klik kanan, kemudian kita pilih open link in new tab. Nah, sehingga akan muncul tab baru yang mengarahkan kita ke halaman awal dari Microsoft Academic. Sama seperti di DOAJ, Microsoft Academic ini dikelola oleh di luar Indonesia ya. Dan di sini langsung, ini halaman awalnya, di sini bisa langsung kita cari artikel atau jurnal berdasarkan keyword atau kata kunci dari penelitian kita. Misalkan sekarang saya cari motivation. Misalkan saya ingin meneliti motivasi belajar siswa. Mungkin learning motivation ya. Learning motivation. Kemudian saya pilih tanda ini. Kemudian kita tunggu hasil pencarian di portal Microsoft Academic ini. Sama karena seperti DOAJ, maka hasilnya pun juga dari berbagai negara. Karena Microsoft Academic ini juga bersifat internasional. Nah, ini muncul banyak. Ada 19.005 artikel. Sama seperti DOAJ. Nah, kita bisa memfilter, kita bisa membagi, kita bisa menampilkan hasil berdasarkan urutan yang kita inginkan dengan memilih di sini sort by. Defaultnya ada relevance, artinya relevansi dengan keyword kita. Sama ketika kita di DOAJ tadi, tampilan hasilnya diurutkan berdasarkan relevansi dari keyword kita. Seberapa cocok isi naskah tersebut dengan keyword kita. Tetapi kalau kita ingin mencari yang terbaru, ya udah sort by-nya kita ganti ke misalkan di sini newest first. Jadinya yang terbaru muncul terlebih dahulu. Yang terbaru muncul di awal. Oke, kita tunggu hasil pengurutannya. Berbeda sedikit dengan DOAJ ya. Kalau DOAJ kan tadi kita milih berdasarkan date, publication date-nya. Kalau ini istilahnya newest first. Nah, sehingga di sini muncul berbagai hasil. Nah, sama tadi seperti DOAJ. Di hasil-hasil yang awal sudah muncul tahun 2021. Padahal sekarang masih tahun 2020. Nah, bagaimana caranya kita mendownload artikel ini? Nah, kita klik judulnya dengan klik kanan boleh, klik kiri boleh. Sekarang kita coba klik kanan, kemudian open link in new tab. Kemudian kita buka tab baru tersebut. Kita tunggu sebentar prosesnya. Tapi kalau jaringan Anda cepat, misalkan menggunakan wifi yang kuat, maka langsung ya, biasanya langsung muncul ya. Kebetulan saya ini tethering dari HP. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini merupakan halaman yang berisikan rangkuman dari artikel yang kita pilih tadi. Sama seperti biasanya. Rangkuman artikel itu ya terdiri atas judul, kemudian penulisnya, abstraknya, kemudian di sini tidak ada keywordnya. Kalau lainnya kan biasanya ada keywordnya. Kemudian bagaimana caranya kita mendownload dari artikel ini? Nah, kita cari ya.
Oke, di sini ternyata menu downloadnya belum terlihat. Tidak ada ya. Kita coba cari yang lain. Oke, misalkan relevance-nya kita ganti, bukan new words first, sort by-nya ya, tetapi ke relevance. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, mengurutkan saja membutuhkan waktu ya, normal itu. Kemudian kita pilih nih, meta analysis the cognitive and motivational effect of serious games. Kita klik kanan, kemudian open link in new tab. Di sini ada keterangannya ya, artikel ini telah disitasi atau dirujuk oleh 1235 naskah atau publikasi yang lain. Jadinya ini merupakan salah satu artikel yang paling laris dijadikan referensi. Oke, sekarang kita buka tab tersebut. Tab barunya. Oke, ini merupakan hasilnya. Dan di sini ternyata kita lihat lagi. Oke, mohon maaf, ternyata tampilan dari Microsoft Academic sedikit berbeda ya. Cara menurutnya bagaimana? Nah, di sini kan ada other links. Ya, other links ini menunjukkan website-website tempat naskah atau artikel ini dipublikasikan atau disimpan. Nah, misalkan ya tadi juga ya di artikel yang pertama kita, di sini juga ada other links. Other links-nya adalah Sign Direct. Nah, Sign Direct ini bisa kita klik. Sehingga kita diarahkan ke Sign Direct ke tempat di mana artikel tersebut disimpan. Nah, ini ya caranya seperti itu. Jadinya kita ke other links. Di Microsoft Academic ternyata tidak ada menu PDF langsungnya atau full text langsungnya. Sama seperti tadi, setelah desain direct, kemudian kita pilih download PDF. Kita tunggu prosesnya sehingga nanti akan muncul pilihan. Seperti tadi. Oke. Kita tunggu sebentar loadingnya. Oke, kemudian muncul dua pilihan. Kita pilih download this article. Setelah kita mengklik download this article, akan secara otomatis muncul tab baru yang akan berisikan PDF atau full text dari naskah tersebut. Kita tunggu lagi loadingnya. Kemudian nanti langsung bisa kita download dengan mengklik tanda download. Oke, ini sudah muncul tanda downloadnya seperti ini ya. Kalau desain direct bisa langsung kita klik kiri sekali tanpa menunggu munculnya PDF di bagian bawah sini. Sehingga setelah kita klik tanda ini akan muncul kotak seperti ini lagi. Kita pastikan kita pilih yang save file, kemudian kita klik OK. Sehingga nanti artikel tersebut akan tersimpan di dalam komputer kita masing-masing. Nah, ini masih proses ya. Nah, sudah selesai. Kemudian tadi artikel kedua kita yang meta analisis ini sama. Nanti kita pilih other links-nya. Kemudian nanti kita lihat di manakah tempat atau tombol naskah ini bisa di-download. Begitu. Itu caranya kalau kita menggunakan Microsoft Academic. Ini jarang saya gunakan ya kalau Microsoft Academic ya. Kemudian saya tutup dulu tab-tab ini. Apakah ada tempat lain yang juga bisa kita gunakan? Tentunya ada. Sekarang saya beritahu portal tempat e-book. Nah, tempat buku-buku elektronik e-book. Saya buka tab baru. Nah, salah satu tempat download paling banyak buku ya adalah PDF Drive. Langsung saja kita tuliskan alamatnya PDF kemudian Drive kemudian .com ya, pdfdrive.com. Kemudian enter.
Karena apa? Saya menunjukkan tempat kita menulis buku, karena ketika kita menuliskan artikel ilmiah, kita tidak hanya menggunakan referensi dari artikel ilmiah yang lain, tapi kadang kita menggunakan referensi dari literatur ilmiah bentuk lain, misalnya proceeding, misalkan saja juga buku. Nah, dengan cara ini kita bisa mendapatkan buku yang kita inginkan. Atau mungkin kalian tidak ingin menuliskan artikel dahulu, tapi kalian ingin membaca teori-teori yang mendasari penelitian kalian. Misalkan kita ingin melakukan penelitian-pendidikan, maka kita perlu membaca buku-buku pendidikan. Nah, kita bisa mencari buku-buku pendidikan di PDF Drive ini. Misalkan ya, saya klik Education. Kemudian saya pilih tanda ini. Sehingga nanti akan ditampilkan hasil pencarian buku yang mengandung istilah education, khususnya di judulnya. Nah, karena saya hanya menuliskan education, maka akan muncul berbagai buku yang bermacam-macam. Di sini I Am Malala, The Story of the Girl Who Stood Up for Education. Ataupun ini Leadership and Management Development in Education. Jadi kita tinggal pilih saja buku-buku yang sesuai, yang kita anggap sesuai. Misalkan kita ingin meneliti teknologi pendidikan, nah kita bisa memilih Educational Technology and Society Educational Technology ini. Kita klik kiri sekali di judulnya ya. Nah, ketika tangan atau kursor kita arahkan ke judul, akan muncul tangan seperti ini. Kemudian kita klik kiri sekali. Berbeda dengan portal-portal sebelumnya, di PDF Drive ini agak sedikit lebih berat ya. Jadinya loadingnya juga agak sedikit lebih lama. Nah, ini merupakan halaman yang berisikan tempat buku itu disimpan di dalam PDF Drive. Kemudian kita pilih download. Ya, di sini ada ukurannya hanya 9 MB. Ini jauh lebih kecil kalau kita mendownload film ataupun bahkan anime ya. Oke, ini prosesnya. Setelah kita mengklik download tadi, maka akan diproses agar buku tersebut bisa kita download. Kita tunggu sebentar. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini lebih berat dari portal lainnya. Kalau portal lainnya itu kan kita diarahkan ke tempat di mana artikel tersebut disimpan, dan di halaman artikel aslinya kita mendownload PDF full text-nya. Nah, sedangkan kalau PDF Drive ini sistemnya berbeda. Ya, bukan indeksasi, tetapi dia merupakan website yang berisikan berbagai buku atau referensi berbentuk buku yang dia simpan sendiri, sehingga kita tidak perlu menuju halaman lain. Kita langsung mendownload file buku di halaman PDF Drive ini sendiri. Begitu ya. Nah, ini masih proses. Nah, kemudian akan muncul seperti ini kalau prosesnya sudah selesai. Download PDF. Kita klik. Nah, sekarang prosesnya menuju full e-booknya tersebut dalam format PDF. Jadinya di beberapa contoh sebelumnya saya menjelaskan bagaimana caranya kita mencari artikel jurnal. Sedangkan di sini kita diberitahu bagaimana caranya mencari buku. Kemudian kita klik OK seperti biasanya. Sehingga akan di-download ke dalam komputer kita masing-masing. Ini masih proses ya. Kalau prosesnya sudah berhasil, nanti maka biru-birunya ini menghilang. Oke, itu kalau cara kita mendownload buku bisa dari PDF Drive. Lalu satu lagi perlu saya sampaikan, ini yang paling umum digunakan. Kita menuju Google Scholar. Kalau di Sinta, Garuda, kemudian yang dari LIPI tadi rata-rata kan hasilnya merupakan hasil artikel jurnal. Sedangkan di PDF Drive kita tidak memperoleh buku. Kalau Google Scholar kita akan mendapatkan berbagai literatur ilmiah, tidak hanya sebatas buku, tidak hanya sebatas artikel jurnal, dan bisa saja dalam bentuk literatur ilmiah lainnya. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja dari Google ini kita bisa langsung ya. Kita tulis saja Google Scholar.
Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini langsung muncul di yang paling pertama Google Scholar dari scholar.google.com. Kita klik kiri sekali atau bisa juga klik kanan kemudian pilih open link in new tab. Terserah. Ini contohnya langsung saya klik kiri sekali. Nah, Google Scholar sendiri sama seperti DOAJ. Dia juga pengindeks. Jadinya mengindeks berbagai jurnal atau berbagai berbagai buku atau berbagai proceeding ilmiah. Nah, tampilannya sama dengan Google, tapi ada sedikit berbeda ya. Di sini langsung kita tuliskan keyword dari penelitian kita, kata kunci dari penelitian kita. Misalkan saya sekarang ingin meneliti metakognisi. Langsung saja metacognition. Nah, misalkan seperti ini. Bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa. Caranya sama dengan kita mencari di Google. Bedanya Google Scholar dan Google, kalau Google Scholar hasilnya adalah ilmiah. Referensi-referensi ilmiah. Kalau di Google, apapun yang dihasilkan muncul. Dari gambar, dari berita, dari artikel jurnal, dari Wikipedia, apapun itu akan muncul kalau menggunakan Google. Tetapi menggunakan Google Scholar hasilnya dibatasi hanyalah yang ilmiah-ilmiah. Sehingga Google Scholar banyak digunakan oleh banyak penulis dan peneliti. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau kita menggunakan Google Scholar, bisa muncul buku, bisa muncul di sini sepertinya artikel jurnal, ini buku lagi, ini artikel jurnal lagi, ini buku lagi ya, ini artikel jurnal. Nah, di sini ada banyak hasil. Tetapi kalau kita menggunakan Google Scholar belum tentu hasilnya ini bisa kita akses 100% atau kita download. Misalkan kalau buku ini ya, kita klik kanan kemudian open link in new tab. Maka akan diarahkan ke Google Book. Dan kita tahu Google Book itu berisikan berbagai buku, namun tidak semua halaman bisa kita baca dan buku tersebut tidak bisa kita download. Nah, ini contoh tampilan dari Google Book. Metacognition, a textbook for cognitive educational lifespan and applied psychology. Nah, ini ya. Bisa nanti dicoba sendiri, tidak semua halaman bisa kita baca. Kemudian misalkan kita coba yang artikel jurnal. Ada yang bisa di-download full, ada yang hanya dilihatkan abstraknya. Misalkan ini, what is metacognition? Kita pilih open link in new tab. Nah, ini ternyata dari Sage, salah satu publisher besar internasional yang mempublikasikan atau menerbitkan berbagai jurnal. Kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Dan sepertinya ini juga berbayar, jadinya kita hanya bisa melihat abstraknya. Tetapi ada kalanya juga full papernya juga bisa kita baca. Nah, ini ya, kita hanya melihat abstrak dan halaman pertamanya saja. Kita tidak bisa mendownloadnya karena berbayar. Itu ya, kalau Google Scholar seperti itu, tidak semua bisa gratis dan diakses penuh. Oke, tetapi ini yang paling banyak digunakan oleh penulis atau peneliti. Dan kelebihannya lagi, kita bisa memilih hasilnya itu kita ingin hanya sejak tahun 2020, biar update semua. Tinggal kita pilih ini, since 2020, atau sejak 2019, atau sejak 2016. Kalau kita ingin dalam rentang tahun tertentu, kita pilih custom range. Ya, kita klik kiri custom range-nya, sehingga di sini kita isi, misalkan 2020 hingga 2015, sehingga 5 tahun terakhir. Kemudian kita klik search. Sehingga nanti hasil pencariannya adalah rata-rata referensi yang publikasinya dalam 5 tahun terakhir tersebut. Nah, di sini sebelah sini ada PDF-nya. Biasanya kalau ada PDF-nya ini kita bisa mendownload full version-nya, full paper-nya. Misalkan ini ya, Metacognition Study Habits and Attitudes. Nah, kita pilih ini PDF-nya. Jadinya prinsipnya ketika kita menggunakan Google Scholar, kita pintar-pintar menggunakan keyword. Sama ya dengan DOAJ dan sebagainya, tetapi kita juga perlu pintar-pintar mencari full paper yang gratis. Nah, ini karena ada PDF-nya, langsung muncul seperti ini. Kita pilih save file, kemudian kita klik OK.
sehingga kita mendapatkan artikel tersebut. Sama seperti ini, metacognition in addictive behavior. Kita pilih PDF-nya di sini. Kita klik kiri, kemudian nanti diproses. Setelah diproses, nanti bisa kita download dengan langkah-langkah seperti tadi. Begitu ya. Nanti silakan dipraktikkan sendiri. Nah, ini kebetulan setelah saya mengklik PDF-nya tidak langsung muncul kotak untuk download, tetapi diarahkan ke halaman di mana PDF tersebut disimpan. Kalau diarahkan seperti ini, ya caranya sama. Kita pilih tanda download di bagian pojok kanan atas, kemudian muncul kotak dialog download lagi, kemudian kita pilih OK. Gitu. Oke, demikian ya cara kita mengakses berbagai link dari portal-portal yang menyediakan berbagai referensi ilmiah yang pada umumnya sebetulnya bisa kita dapatkan secara gratis. Referensi ilmiah tadi dapat berupa artikel jurnal, dapat berupa buku, ataupun dapat berupa berbagai referensi lain, misalkan kita mengakses Google Scholar. Di video selanjutnya, saya akan menjelaskan apa yang biasanya saya gunakan dalam mencari referensi ilmiah. Karena biasanya teman-teman saya itu kaget, loh bagaimana caranya Anda mendapatkan berbagai referensi ilmiah seperti ini? Portal apa yang lebih sering Anda gunakan? Sehingga saya bisa mendapat banyak pustaka update yang bagus yang benar-benar sesuai dengan penelitian saya. Dan dengan keterbatasan banyak yang masih berbayar, bagaimana saya mengumpulkan artikel-artikel gratis sehingga bisa saya susun menjadi artikel dengan kualitas yang alhamdulillah cukup baik sehingga dapat diterbitkan di berbagai jurnal nasional ataupun internasional hingga Scopus kuartil atas. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mencarinya, kemudian menatanya sehingga referensi tersebut menjadi enak dibaca dan dapat disusun menjadi satu atau beberapa paragraf baru. Yang paragraf baru tersebut memiliki kekuatan ilmiah sehingga ketika dibaca editor ataupun reviewer dari jurnal, penilaiannya menjadi lebih baik. Nanti saya akan share tipsnya bagaimana caranya membuat hal tersebut terjadi. Begitu ya. Dan kita sudah mempelajari bagaimana caranya mencari referensi ilmiah. Di video lainnya saya juga telah menjelaskan bagaimana caranya referensi ilmiah ini dimasukkan ke dalam Mendeley. Nanti silakan dipelajari sendiri tutorial Mendeley. Di tutorial tersebut secara lengkap sudah saya jelaskan langkah demi langkah mendownload, menginstal, kemudian registrasi ke akun Mendeley dan menggunakan Mendeley dari awal hingga akhir. Dengan menggunakan Mendeley, kita tidak akan kesulitan menata referensi ilmiah yang telah kita dapatkan. Misalkan kita dapat 50 artikel untuk referensi ilmiah di naskah kita, dengan menggunakan Mendeley, pengerjaan naskah tersebut amat sangat mudah ketimbang kita menggunakan manual. Kita menulis pustaka satu persatu, kita menulis rujukan satu persatu, itu lebih berat dan lebih tidak teliti. Namun dengan menggunakan Mendeley, referensi ilmiah mudah kita simpan, mudah kita atur, dan mudah kita munculkan secara otomatis di naskah kita ketika kita menyusunnya dalam Microsoft Word. Oke, demikian video kali ini. Sampai berjumpa lagi di video-video lainnya yang tetap membahas bagaimana cara menulis dan mempublikasikan naskah ilmiah dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.